Bentuk sederhana dari x kuadrat plus x min 6 per 2x kuadrat tambah 6x adalah, oke, kita faktorin dulu nih ya. Oke, sebenarnya itu tinggal difaktorin aja ya. Kalau yang atas kita faktorin gini caranya. Kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya 1. Angka berapa kalau dikali 6 kalau dijumlah 1? Kan kemungkinan besar tuh adalah angka 3 sama 2. 3 kali 2 bisa jadi 6, 3 sama 2 dijumlah bisa jadi 1. Tinggal kita lihat minnya di mana nih. Karena ini positif 1, ini negatif 6, berarti positifnya di 3. Gitu. Ya, jadi kalau dikali hasilnya min 6, kalau jumlah hasilnya 1. Kan 3 dikali min 2, min 6. 3 dikurang 2, 1 gitu ya. Oke, per yang atas sudah difaktorin, yang bawah juga difaktorin. Nah, 2 sama 6 kan ada faktornya, yaitu faktornya 2. Ya, 2x malah. Ya, sama-sama punya x dan sama-sama punya faktor 2. 2x nya kita keluarin. 2x dikali berapa supaya jadi x kuadrat? Jadi tambahin x doang kan. Kemudian tambah 2x kali berapa supaya jadi 6x dikali 3 ya. Ini kan kalau saya kali silang hasilnya ini 2x kali x, 2x kuadrat, 2x dikali 3, 6x. Nah, ada yang sama kita coret tuh. Berarti jawabannya x min 2 per 2x. X min 2 per 2x. Jawabannya adalah yang A. Salah satu faktor dari 8 min 2x min 3x kuadrat adalah, oke, saya pindahin. Nah, ini kan urutannya dari yang paling besar dulu, saya urutin dari terbesar ke terkecil. Min 3x kuadrat min 2x plus 8. Ingat rumusnya A kali C ya, A kali C. A kali C min 24 kan, min 24. Kalau dikali hasilnya min 24, kemudian kalau dijumlah hasilnya yang tengah itu min 2. Oke, angka berapa? Berarti kan angka 6 sama 4 ya. 6 sama 4 bisa jadi 24, 6 sama 4 bisa jadi min 2. Minnya di mana nih? Minnya di 6. Min 6 kali 4, min 24, min 6 tambah 4, min 2. Oke, berarti kan faktornya x min 6 ya, karena dia min, x plus 4 karena dia plus positif. Nah, kemudian kita bagi dulu, bagi sama min 3 karena depannya ada min 3 gitu. Kalau depannya 2 dibagi 2, kalau depannya 3 dibagi 3. Karena depannya min 3 berarti dibagi min 3. Min dibagi min plus, berarti min bagi min plus 6 dibagi 3, 2 ya, bisa dibagikan. Kalau dia nggak bisa dibagi nih, kalau dia nggak bisa dibagi berarti dia naik, min 3 nya naik, min 3x plus 4 gitu ya. Oke, ini kan nggak bisa dibagi nih, maka min 3 nya naik. Kalau bisa dibagi, dibagi. Nah, jadi salah satu faktornya yang mana, tinggal kita lihat. Kalau x plus 2 enggak ya, min 3x plus 4, min 3x plus 4 ini nih. Kalau dibalik sama aja, kan min 3x nya tetap di depan tuh ya. Ini taruh di belakang min 3x nya. Ini positif 4 nya di belakang, ini positif 4 nya di depan. Nggak masalah. Berarti jawabannya adalah yang C. Penyelesaian dari 2x min 3 sama dengan 3x plus 7 adalah, oke, ini sebenarnya dikali silang aja tuh ya. 2x dikali 2 dikali x, 2x. Oke, 2 dikali min 3, min 6 ya. Sama dengan 3x plus 7 ya. Plus 7. Tinggal diurutin. Urutannya lihat x sama x, huruf sama huruf. 2x, x sama x, angka sama angka. 2x temannya 3x, tandanya positif, pindah jadi negatif. Kemudian 7 positif, tetap positif. Yang min 6 pindah positif, negatif jadi positif gitu ya. 2 dikurang 3 min 1x. Oke, 7 tambah 6 13. Berarti x nya 13 dibagi min 1, min 13. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan min 13. Jawabannya adalah yang A ya. Himpunan penyelesaian 3/4 x min 5 kurang dari sama dengan 1/2 x tambah 2 untuk x bilangan cacah adalah, oke, karena ini ada pecahan, pakai KPK nya kita kali. KPK nya dari 4 sama 2 adalah 4 ya. KPK nya adalah 4. Berarti yang di luar kurung kita kali. Pokoknya kita ngalinya yang di luar kurung aja ya. 4 dikali 3 12, 12 dibagi 4 3 gitu. X min 5. Oke. 4 kali 3 12 dibagi 4 3. X min 5. 4 dikali 1 4 dibagi 2 2. X plus 2. Oke gitu. Kita kali silang jadi 3x min 15. Kita kali silang jadi 2x plus 4 gitu ya. Urutin. 3x temannya 2x, 3x temannya 2x plus pindah jadi min. Kurang dari sama dengan 4 nya positif tetap 4, min 15 min pindah jadi plus. Gitu ya. 3 dikurang 2 1. Kalau 1 nggak usah ditulis juga nggak masalah. Kurang dari sama dengan 4 tambah 15 19. Nah, karena
ada sama dengannya, ada tanda sama dengannya ya, berarti si 19-nya ngikut. 19-nya ngikut gitu ya. 19-nya ngikut, kemudian cari angka yang lebih kecil dari 19. Yang lebih kecil dari 19 kan berarti 18, 17, 16 dan seterusnya. Jadi ini himpunannya tuh ya. Kalau kita lihat berarti jawabannya, karena bilangan catur itu sampai 0 ya. Berarti ntar dia berhentinya di 0. Oke, dari 19, 18, 17 dan seterusnya sampai 0. Berarti jawabannya adalah yang B, 19, 18, 17 dan seterusnya sampai 0. Karena ada keterangan bilangan cacah. Oke, jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 32 siswa, 21 anak gemar matematika, 19 anak gemar fisika dan 4 anak tidak gemar keduanya. Banyaknya siswa yang hanya gemar fisika adalah gini ya. Kan awalnya ada 32 siswa. Ada anak nih yang ditanya yang gemar MTK siapa? Yang gemar MTK pada ngacung. Siapa yang gemar fisika? Pada ngacung. Ada 4 anak ditanya diem aja. 4 anak ini kita keluarin. Berarti 32 dikurangin tuh. Yang 4 anak ini kita keluarin. 32 dikurang 4 berapa? 28. Ini 28 siswa totalnya sekarang ya. Nah, tinggal 21 sama 19 ini kita jumlah. 21 tambah 19 kemudian dikurang sama 28. Oke, 21 tambah 19 kan 40 ya. 40 dikurang 28 12. Nah, ini 12 ini yang suka keduanya. Berarti di sini ada MTK, kita gambar. Kemudian di sini ada fisika. Ya, ada fisika sama MTK. Lihat tuh. Ada MTK, ada fisika. Nah, yang suka kedua-duanya taruh di tengah. Yang suka kedua-duanya kan ada 12 anak. Oke, yang suka MTK ada berapa? Yang gemar MTK ada 21 anak. Udah kepake 12, berarti sisa 9 dong. Kan kalau di total 9 tambah 12 21 gitu. Yang suka fisika di sini ada 19 anak gemar fisika. Ini udah ada 12. Berarti 12 tambah berapa supaya jadi 19? Berarti butuh 7 dong. 12 tambah 7 19 kan. 19 anak suka fisika. Nah, pertanyaan adalah apa? Yang hanya gemar fisika. Yang hanya gemar fisika berarti yang ini aja tuh. Yang hanya gemar fisika yang ini aja tuh. 7. Berarti yang hanya gemar fisika ada 7 orang. Jawabannya adalah A ya. Nomor 16, ini udah dijawab nih sama murid saya, tapi nggak tahu jawabannya benar atau salah, saya belum koreksi. Jika diketahui fungsi f dengan fx plus 1 sama dengan 2x min 3, nilai dari f min 8 adalah, oke, yang dalam kurung kalau belum dapat x kita misalin dulu. Berarti x plus 1 saya misalin sama dengan p. Berarti x sama dengan p min 1 dong, karena plus pindah jadi min. Masukin ke fx sekarang. Fx kan rumusnya 2x min 3 ya, 2x min 3. Gitu, 2x min 3. 2 x nya saya ganti sama p min 1. P min 1 kemudian dikurang 3. Oke, ini p min 1 ya. P min 1. Kemudian p nya kita ganti sama min 8. Berarti 2, p nya diganti min 8 min 1 gitu, min 3 gitu. 2 min 8 min 1 min 9 ya. Min 3 gitu. 2 kali min 9 min 18. Min 18 min 3. Min 18 min 3 min 21. Jadi jawabannya min 21. Ya, betul dia jawabannya min 21. Diketahui persamaan garis 4Y sama dengan 6X min 8. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis tersebut adalah, oke, cari gradien dulu. Ini kebetulan Y nya udah di kiri nih. Kan nyari gradien tempo hari saya kasih tahu, Y nya buat di kiri, setelah di kiri buat Y nya sendiri. Nah, ini kebetulan Y nya udah di kiri, tapi dia masih ada temen. Kalau masih ada teman, temannya pindahin. 6X min 8, temannya kan si 4, 4-nya pindahin ke bawah. Gitu. Nah, kan gradien yang pertama berarti 6/4 dong. Kan yang nempel pada X, 6/4. Oke, kalau saya kecilin dibagi 2 jadi 3/2. Ini gradien pertama. Kita disuruh nyari gradien keduanya. Gradien keduanya itu yang tegak lurus. Gradien garis yang tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus tuh kebalikannya dan lawan. 3/2 kalau dibalik jadi 2/3. Positif lawannya jadi negatif. Berarti ini gradiennya adalah min 2/3. Jawabannya min 2/3 yaitu D. Perhatikan grafik di bawah ini. Persamaan garis N adalah kita disuruh nyari garis N. Garis N ini kan sejajar sama garis ini ya. Nah, jadi kita nyari gradien dulu nih. Ini kan garis N. Belum ada gradiennya, kita cari gradiennya. Gradien itu kan rumusnya M sama dengan min Y per X. Kalau dalam bentuk garis. Min Y, Y-nya kan yang ini tuh, Y min 4 ya. Ketemu min, jadi positif dong. 4 per X-nya negatif 2. 4 dibagi min 2 dong. Itu gradiennya. Oke, gradiennya M sama dengan min 2. Kemudian titiknya, kita cari titiknya dulu. Nah, kalau nyari titik saya udah gambar nih. Ada 2 segitiga sebenarnya. Segitiga yang saya arsir nih yang kecil ini nih. Ini tuh ya. Kemudian segitiga yang saya arsir yang besar ini nih. Ini kan min 2 sama 4. Ini min 2 ke sini.
kemudian min 4 ke sini. Pakai kas bangunan. Ini kan kita nyari yang ini tuh. Nyari titik ini. Gitu ya. Oke, nyari X-nya berarti kali silang min 2 per min 4 X per min 2 gitu ya. Ini kan jadi positif ya. Min bagi min positif kan. Kali silang 4 kali X 4X ya sama dengan 2 kali min 2. 2 kali min 2 min 4. Berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Kan min 4 dibagi 4 min 1. Nah, karena dia ke atas nggak mungkin negatif, berarti dia positif. Ya, karena dia ke atas dia nggak mungkin negatif, tapi dia jadi positif. Ini saya namain X doang ya, bukan berarti dia huruf X. Ini saya namain huruf X aja, atau saya ganti P deh, nggak masalah. Ntar takutnya kalian bingung. Ini saya ganti P. Ini untuk menyimbolkan ini aja nih, titik yang ini garis ini. Saya namain P ya, berarti ini P nih. Tuh, berarti ini P gitu ya. Supaya nggak bingung, ini P nih. Kali silang 4 kali P 4P min 2 kali 2 min 4. Min 4 bagi 4 min 1. Karena dia ini positif ya, ke atas kan positif, berarti dia ini kan huruf Y. X-nya berarti 0. X-nya 0 kan? 0,1 dong ini. Harusnya bukan min 1. Min 1 itu cuman buat perbandingan aja, Nah, karena dia kan adanya di atas, maka dia positif. Berarti titiknya 0,1. Gitu. Berarti persamaan garis yang melalui gradien min 2 dan titik 0,1. Rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu. Y min Y1 nya 1 sama dengan M nya min 2 X min X1 nya 0 kan. Oke, kita lihat persamaannya dalam bentuk X dulu di depan. Oke, berarti Y min 1 sama dengan min 2X. Yang belakang saya nggak kali karena 0. Kalau 0 kan percuma kita kerjain. Berarti urutannya X dulu. Negatif pindah jadi positif. Ke depan kan karena dia positif. Negatif pindah jadi positif ke depan. Plus Y tetap plus Y sama dengan negatif 1 pindahin ke sini. Negatif pindah jadi positif. Jadi jawabannya 2X plus Y sama dengan 1. Jawabannya adalah yang A. Keliling suatu persegi panjang 70 cm. Oke, kelilingnya 70 cm. Oke ya. Jika lebar 5 cm kurang dari panjang. Lebar sama aja panjang dikurang 5 cm gitu ya. Karena kan lebarnya 5 cm kurang. Berarti kurang tuh ya. Kurang dari panjangnya. Berarti panjangnya lebih panjang. Dikurang 5. Kalau itu jadi lebar, misalkan panjangnya 10, berarti lebarnya kurangnya 5, berarti 5 gitu ya. Oke, luas persegi panjang. Oke, keliling itu kan rumusnya 2 panjang tambah lebar. Ya. Kelilingnya 70 sama dengan 2 panjangnya tetap panjang. Ya, panjangnya tetap panjang, lebarnya kita ganti panjang dikurang 5. Gitu. Ini ke sini kan dibagi dulu nih. 70 dibagi 2 35 sama dengan P tambah P 2P min 5 gitu ya. Kemudian karena dia min pindah jadi plus berarti 40 dong. 35 ditambah 5 sama dengan 2P. Berarti P-nya 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 20. Itu baru panjangnya tuh. Nah, berarti lebarnya panjang dikurang 5. Panjangnya 20 dikurang 5. 20 kurang 5 15. Berarti lebarnya 15, panjangnya 20. Luas rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 15. 15 kali 2 30 tambah 01. Berarti luasnya 300 cm kuadrat. Ada jawabannya yaitu D. Perhatikan gambar di bawah. Luas daerah layang-layang tersebut adalah, oke, ini kan sebenarnya ada segitiga ya. Segitiganya ada 2. Kalau saya gambar jadi gini nih. Tuh, ini kan siku-siku. Ini 8, ini bukan tinggi ya. Ini miringnya justru. Yang tinggi itu yang ini. Kita nyari tingginya dulu. Oke, ini aplikasi dari Pitagoras. Nyarinya gimana? Karena dia nyari yang pendek. Kalau nyari yang pendek tuh tengah-tengahnya dikurang. 17 dikuadratin dikurang 8 dikuadratin. 17 dikuadratin 289. Oke, sedangkan 8 dikuadratin 64. Kita kurang jadi 9 dikurang 45, 8 dikurang 62, 225. Akar 225 15. Nah, ini berarti 15 dong. Tuh ya. Berarti kalau itu 15, ini 15, ini 15. Ini juga 8 dong. Tuh. Nah, ini kan ada 2 segitiga. Tinggal kita cari pakai 2 segitiga. Segitiganya ada 2 karena disuruh nyari luas, berarti kali luas segitiga gitu. 2 luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 gitu. 2-nya dicoret, alasnya tinggal kita hitung. Alasnya kan 8. Tingginya bukan 17 tapi tinggi segitiga 15 gitu. 8 kali 15 120 cm kuadrat. Oke, jawabannya adalah yang